Berarti saya share screen. Judulnya Mbak Mayang adalah analisis regresi linear sederhana. Pengaruh harga promo produk pada periode waktu tertentu terhadap keputusan pembelian. Benar ya, Mbak? Ya, betul. Ya, ini mengenai judul akan pengaruh harga promo produk pada periode tertentu. Nah, ini dijelaskan produknya produk apa, Mbak? Sebenarnya saya mengambil ada beberapa produk dari promo di periode waktu tersebut. Promo produknya? Ada temanya produk organik. Jadi ada produk yang promo. Periode waktu tertentu ini berarti dari tahun berapa? Atau tahun berapa? Cuma 1 bulan karena promo dari tanggal 6 sampai 20 Oktober 2023. Ya, betul. Oke, berarti pengaruh harga promo produk pada bulan Oktober 2023. Ini analisis regresi sederhananya mungkin di belakang aja ya, Mbak. Jadi pengaruh harga promo produk pada bulannya hanya 1 ya. Ya udah deh, pada waktu periode tertentu terhadap keputusan pembelian dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Oh iya. Ya. Terus ini nama Mbak Mayang, terus nanti ada dosen pembimbingnya. Oke. Terus ini nanti dikasih angka 1 ya Mbak Mayang, terus dosen pembimbingnya 2. Karena Mbak Mayang sama dosen pembimbingnya di prodi yang sama, ini berarti prodi statistika ini dijabarkan aja Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Oh iya. Terus emailnya ini email yang e-kampus Mbak Mayang. Oh, email e-kampus akun saya ya, Bu? Iya, berarti yang NIM itu ya, depannya nim@ekampus.ut.ac.id. Oh iya. Nah, terus ini saya lihat dulu deh di datanya. Datanya data primer, salah satu gerai supermarket di Kota Bandung. Ini dijelaskan tanggalnya kan 6 sampai 20. Atau maksudnya gimana, Mbak? 6 sampai 20 atau jadi di tempat saya bekerja itu kalau misalkan mengadakan program promo selalu diadakan setiap tanggal 6 sampai 20 atau tidak tanggal 21 sampai 5. Jadi yang ini saya ngambil tanggal 6 sampai 20 Oktober kemarin. Oh, berarti data yang digunakan hanya 6 sampai 20 Oktober 2023. Iya, betul. Oke, berarti ini dilengkapi aja, Mbak. 6 sampai 20 bulan tahun. Ya, berarti 14 hari ya. Iya, betul. Oke, jadi ini nggak usah karena datanya nggak dimasukkan. Yang tanggal 21 sampai 5-nya. Oh iya. Nah, ini tolong dibiasakan, Mbak, untuk penulisan tanggalnya tanggal, bulan, tahun. Jadi nggak boleh 6 sampai 20 Oktober, ini tahunnya tahun berapa gitu ya. Oh iya. Ini kan bahasanya adalah bahasa Indonesia ya, Mbak. Nah, ini antara variabel kan berbahasa Inggris ya, jadi di bahasa Indonesia kan aja jadi variabel gitu. Oh iya. Terus data
primernya di sini ya? Nah, Yang ini ya, data iya. primer ya? Iya, betul yang ini. Berarti ini ada 14. Ada 20, Ibu. Oh, harinya ya, promonya Iya, tadi iya. ya. Oke, berarti Promonya datanya ada 20. Nah, ini lebih baik ditambahkan aja Mbak sampingnya nomor biar tahu ini ada berapa produk gitu ya. Oh iya, baik. Terus ini nanti diskonnya berbahasa Indonesia aja. Terus satuannya ditulis aja di sini, diskon buka kurung persen. Oh iya. Jadi nggak usah ditulis 5% seperti ini. Terus ini harga diskon buka kurung rupiah. Jadi satuannya rupiah. Iya. Ini penjualannya dalam apa Mbak? Pieces ya. Iya, betul, Berarti kan pieces. berarti satuannya ditulis pieces atau pak atau satuan gitu ya. Iya. Nah, sebentar ini penulisan dulu deh, penulisan dari tabelnya. Nanti Mbak sebaiknya penulisan tabelnya jangan seperti ini garisannya, jadi hanya yang horizontal. Oh iya. Jadi gini aja Mbak, biasanya umum kalau di jurnal itu nah biasa oke, ini enggak ada. Nah, biasanya umumnya seperti ini aja. Jadi horizontalnya cuman nama ini, nama keterangannya sama yang di bawahnya. Oke, Iya. nah terus nanti ditulis lagi di sini ya satuannya atau ya satuannya kalau dia per pieces terus diskonnya nanti persentasenya ditulis aja persen, jadi nggak usah persen semua di sini. Oke, untuk masalah tabel nanti ini dinamain ya Mbak, tabelnya tabel berapa? Misalkan tabel 1 titik laporan penjualan tanggal sekian. Ya, baik. Tabel ini harus dijelaskan juga Mbak. Tabel 1 nggak boleh tulisannya tabel di atas. Jadi tabel 1 merupakan data penjualan apa gitu. Sebisa mungkin jangan satu kalimat seperti ini Mbak. Bisa dalam bentuk paragraf. Dijelaskan Oh aja iya. per item yang sekiranya yang di dalamnya ini penting semua gitu ya. Entah ada Oh iya. yang naik atau yang turun gitu dijelaskan aja di sini. Jadi nggak boleh satu kalimat seperti ini. Jadi setiap tabel, setiap gambar harus diberi keterangan kalau tabel itu di atas, kalau gambar itu di bawah. Misalkan di sini tabel 1. Nah, penulisan umumnya seperti ini, tabel 1 titik, tabel, terus keterangannya gitu. Nah, di sini kan hasil dan pembahasan, terus kosong, tiba-tiba ada tabel ya Mbak. Nah, ini usahakan di bawah hasil dan pembahasan dijelaskan dulu, ada kata pengantar di sini, jangan kosong. Oh iya. Gitu. Karena ntar kita bingung, ini kok bisa tiba-tiba muncul tabel 1 gitu. Walaupun di bawahnya nanti kan akan dijelaskan oleh Mbaknya. Tapi sebisa mungkin setiap ada bab, setiap ada subbab itu selalu diawali dengan kata pengantar di bawahnya. Baik. Nah, ini data yang digunakan berarti ya Mbak, ada 20 ini ya. Iya, betul data yang itu. Terus yang X-nya yang mana? X-nya harga promonya, Ibu, harga diskonnya. Oke, ini harga diskon. Oke. Terus Y-nya adalah ini. Iya, betul penjualannya. Ini diskonnya ini selalu berubah ya Mbak? Iya sih selama periode promo aja berubahnya. Oke. Jadi ingin melihat tadi berarti harga diskon mempengaruhi tingkat penjualan gitu ya? Iya, betul. Harga promo mempengaruhi tingkat penjualan ya? Iya, betul. Terus menggunakan analisis regresi linear sederhana.
Nah, ini juga Mbak, Mbak kan ini, copas dari output SPSS ya? Iya, betul. Nah, diusahakan, ini berlaku untuk teman-teman yang lainnya, diusahakan jangan langsung copas output SPSS ke Word. Kenapa? Karena, lihat hasilnya itu kan image-nya jadi buram ya. Jadi, buatlah tabel baru seperti ini, seperti tabel 1 ini, dengan, kurang lebih template-nya seperti ini, dan dimasukkan mana sekiranya dari output itu, penting untuk dijelaskan di bawah tabelnya. Oh, iya. Ya, jadi Mbak nanti, buat tabel baru, bila ini semuanya adalah penting, dijelaskan di bawahnya. Nah, ini kan berarti kan tabel 2 ya, kalau misalkan ini tabel 1, ini tabel 2, terus ditulis lagi tabel 2 titik, ini tabelnya tentang apa, gitu. Nah, dari tabel 2 ini nanti, dijelaskan, tabel 2 tabel 2 merupakan persamaan regresi. Nah, regresinya disebutkan, maksudnya diinfokan nih regresinya regresi apa gitu ya. Ini kan regresinya linear sederhana. Oke, berarti bersama regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Oke, ini Y sama dengan 15, oh ya Mbak, dan kita harus konsisten juga. Kalau misalkan dia koma, berarti di dalam tabel sama yang di persamaan ini harus konsisten. Kalau di tabel koma, berarti di sini nanti koma, gitu. Baiknya koma, Baik. oke. Ya. Terus, ini dijelaskan juga ya, oke persamaan regresi, linear linear sederhana, dapat dijelaskan sebagai berikut. Oke, di sini adalah B, B, berarti Mbak harus menuliskan di sininya B0 ya? Iya. Heeh. Ya nanti direvisi B0 artinya apa? Artinya merupakan nilai konstanta. Oke, ini, kalau bisa nggak usah pakai ini Mbak, apa sih, titik 2 di atas, terus huruf kecil aja, jadi nilai harga promo, maka nilai data penjualan sebesar segini. Berarti tidak berpengaruh kan ya, karena dia nilainya konstanta. Iya. Kutip 2. Huruf kecil. Nah ini, dijelaskan juga Mbak, kan ini kan artinya setiap kenaikan, X ya? Iya. Iya, akan, mempengaruhi, Y sebesar berapa gitu ya. Jadi kan terjadi perubahan dari perubahan X-nya itu ya, Iya. bener nggak? Ya itu nanti dijelaskan seperti yang, A ini nanti A-nya kan diganti beta 0 nih. Nah Iya. jelasnya harus harus sama, gitu. Terus ini asumsi, enggak, ini uji T-nya dulu ya yang parsialnya. Iya, Nah betul. nanti, penulisannya, sekalian aja ya Mbak dirapikan dengan ini yang apa sih ini, yang rata kanan kiri. Oh, oke. Oh iya, satu lagi Mbak, ini kan penulisan lambang-lambang seperti ini kalau bisa menggunakan, equation, biar Baik. rapih. Ini kan, penulisannya, Word ya, maksudnya ketikan biasa. Nah, selalu biasakan, teman-teman semua kalau untuk menuliskan, lambang itu gunakan, bisa menggunakan equation atau MathType. Jadi agar lebih rapih gitu. Nah, kalau misalkan gini, uji T, T-nya ini sebenarnya harusnya miring. X, Y ini miring semua.
Ini kan masuknya ke hasil dan pembahasan ya, Mbak. Jadi kalau misalkan keterangan, ini misalkan uji parsial. Uji parsial digunakan untuk menguji, kemaknaan ini. Ini sebenarnya baiknya kalau misalkan keterangan tentang, digunakan untuk atau uji parsial merupakan, itu baiknya dijelaskan di tinjauan pustaka. Ya. Gitu. Jadi jangan dipisah-pisah. Jadi kalau Baik. misalkan hasil dalam pembahasan, ya udah langsung aja, berarti kan ini uji parsial. Uji parsial, jadi nggak ada keterangan lagi uji parsial digunakan untuk bla 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 bla. Baik. Ya. Nanti ini harus konsisten juga, berarti kan Mbak Mayang ini H0 sama HA ya. Jadi seterusnya Iya. itu H0 dan HA. Ada juga yang H0, H1. Nah itu konsisten pokoknya dari atas sampai bawah tuh untuk yang lambang-lambang matematika, statistika gitu harus konsisten seterusnya. Baik. Nah, baiknya ini kan hasilnya ya, Mbak. Iya. Nah, lebih baik yang ditampilkan itu nanti hasilnya dulu tabelnya, baru habis itu, dijelaskan. Nah, ini keterangan di bawah tabel ini. Oh ya. Mhm. Nah, ini kan tabelnya misalkan dinamakan tabel 3. Jadi, berdasarkan tabel 3 didapatkan, nilai signifikansi ya. Iya. Nah, ini juga, ini tabelnya sebesar 2,10092. Ini juga penulisannya harus, konsisten juga. Ini kan, sampingnya kan 3 angka di belakang koma. Jadi baiknya, ini juga harus 3 angka di belakang koma. Baik. Berarti ini tidak ada pengaruh signifikan ya? Iya, Bu, tidak ada. Pengaruh signifikan antara harga promo dengan keputusan pembelian menggunakan data penjual. Keputusan pembelian menggunakan antara harga promo dengan terus ini R kuadratnya. Ya, ini juga nanti dibuat tabel tersendiri. Ya. Ini berarti Mbak harus ngejelasin semuanya ya, kalau misalkan ditampilkan seperti ini, jadi ada R-nya, ada R square-nya, ada just R square-nya, ini dijelaskan semua. Tapi kalau misalkan ada yang tidak perlu dijelaskan, tidak usah dimasukkan ke dalam bagian tabel di sini. Oh iya. Terus nah ini hilangkan ya berdasarkan perhitungan nilai tersebut di atas. Jadi langsung aja Iya. tabel berapa gitu. Baik. Terus nanti perhatikan spasi. Terus sebenarnya R-nya juga kecil ya. Iya, betul. Hmm.
Jadi sebenarnya, tidak berpengaruh sekali gitu. Sangat tidak berpengaruh. Iya, tidak berpengaruh ya, R-nya juga R square-nya. Kalau di tempatnya Mbak Maya selain, harga selain, promo ini ada indikator lain nggak yang dapat yang mempengaruhi penjualan? Mungkin promo dari kartu bank sepertinya Ibu. Nah, nanti, bisa aja, apa, dicoba lagi kan ini kan menggunakan regresi linear sederhana ya. Nanti, Iya. coba dicari ada indikator lain nggak yang dapat mempengaruhi data penjualan gitu. Sebenarnya, Oh, kalau saya sih sebenarnya nggak masalah, yang penting analisisnya benar gitu ya. iya. Mbak Mayang berarti kan menerapkan, regresi linear sederhana. Tapi nggak apa-apa juga gitu misalkan dicari-cari lagi, ada nggak indikator yang lain yang ternyata dapat mempengaruhi, penjualan di supermarket tersebut. Apa saya harus ganti datanya aja, Bu? Nggak usah lah ini udah sampai tua ketiga, gini, kalau misalkan waktunya memungkinkan, boleh. Oh, Ganti. ya. Tapi kalau misalkan bisa ditambahkan dengan indikator yang lain, ini tetap maksudnya indikator yang, diskon ini, yang harga promo tetap, terus ada indikator tambahan gitu dan, bisa dikatakan, dapat mempengaruhi data penjualan, nggak masalah gitu. Oh, Ya, jadinya, pokoknya ya, atau kalau misal saya pakai perbandingan sama harga normalnya mungkin gimana, Bu? perbandingan. Perbandingan berarti metodenya beda lagi. Berarti ganti semuanya ya? Mhm. Gini aja, metodenya tetap aja regresi linear sederhana, tapi, kalau Ya. misalkan masih memungkinkan, tambahkan indikator yang lain yang dapat mempengaruhi data penjualan. Kalau misalkan memang tidak ada dan ini waktunya juga mepet ya Mbak, ini yang penting analisis, penggunaan regresi linear sederhananya sudah benar. Nggak masalah walaupun hasilnya tidak, berpengaruh signifikan. Ah, baik. Oke. Oke. Nah ini nggak usah dijelaskan Mbak, 100% dikurang ini. Oh, ya. Terus ini UJF. Ya, ini UJF digunakan untuk ini sebaiknya dijelaskan juga di tinjauan pustaka. Oke. Nah, ini kan Mbaknya kan, F-hitungnya 2,095. Terus, Iya. Mbak menggunakan nilai, yang ini kan ini juga harus konsisten kalau misalkan Mbak menampilkan nilai F-hitung berarti harus dibandingkan dengan F-tabelnya. Oh, iya. Kalau misalkan menggunakan nilai SIG berarti ya dibandingkan dengan alfanya. Baik. Dan diusahakan tabelnya dijelaskan juga, Mbak, semuanya. Kalau misalkan, itu penting, di dalam tabel itu harus dijelaskan semuanya di bawah tabel. Baik. Kalau misalkan Mbak nggak, tidak tidak, tidak menjelaskan berarti ya nanti harus ada yang hilang di dalam tabelnya ini. Tapi ya memang kalau misalkan ini penting, jelaskan semuanya secara detail di bawah tabelnya. Oh, ya. Terus uji asumsinya Oh, uji asumsi klasiknya ya, Bu? iya, itu nanti dicek juga asumsinya, terus dijelaskan juga, dari semua asumsi itu, gitu. Oh, ya. Baik. Baik. Terus saya naik dulu ke atas. Sebenarnya dari tabel ini juga bisa berupa gambar ya, Mbak? Gambar produknya, Bu?
Enggak, gambar apa sih, pergerakan dari harga diskon ke penjualan gitu. Misalkan nggak ingin tampilin tabel, tapi bisa berupa gambar. Oh, kayak Sebenarnya ini grafik gitu, Bu. sebenarnya tergantung dari penulisnya sih. Ada yang ingin artikelnya tuh agak biar menarik tuh, biar ada gambar-gambar. Jadi kan tabel semua nih. Misalkan Mbak mau Ya. eksplorasi datanya gitu. Jadi bisa Boleh. ditampilkan grafiknya di hasil dan pembahasan kayak apa statistika deskriptifnya gitu ya. Oh iya, boleh. Nanti saya coba. Ya. Berarti kan semua yang ada di hasil dan pembahasan yang ditampilkan tabelnya ini semua diusahakan penjelasannya ada di tinjauan pustaka. Baik. Tinjauan pustaka ini kan baru berupa kalimat-kalimat, bahkan lebih uh, banyak menjelaskan tentang ininya ya, perdagangan, penjualan. Nah, ini selain itu juga harus dijelaskan juga secara lengkap tentang analisis regresi linear sederhana, termasuk juga asumsi uji-uji apa parsial, simultan, terus asumsinya juga dijelaskan juga di tinjauan pustaka. Nah, ini Oh, referensinya juga belum ada ya, belum ada. Nah, ini di tinjauan pustaka. Oke, berarti pendahuluannya juga belum ada nih. Pendahuluan nanti dikerjakan, usahakan ada referensinya juga, tinjauan pustakanya juga, nanti ini ditambahkan penguat apa dari hasil pembahasan tadi, uji T, uji F, asumsi-asumsi dijelaskan di tinjauan pustaka, terus model regresinya juga usahakan juga ada. ya. Terus ini metode, ini beri kata pengantar di bawah metode penelitian. Berarti kan ini berupa diagram apa? Ini flow Flowchart. chart ya. Berarti flow Iya. chartnya nanti diberi keterangan di bawahnya. Ini Ah, flow oh ya. chartnya tentang, berarti kan ini langkah-langkah analisis regresi linear analisis regresi linear. Ya, Ya. Ya. terus nah ini berarti Mbak peletakannya salah ini. Jadi penjelasan tentang bentuk umum bersama regresi linear sederhana ini sebenarnya dijelaskan di tinjauan pustaka. Oh, Gitu. Berarti kalau metode penelitian itu ya tentang datanya bersumber dari mana, terus datanya itu berupa data apa, mulai dari tanggal, bulan, tahun berapa, terus analisis, maksudnya langkah-langkahnya atau flowchart-nya itu di metode penelitian. iya. Baik. Gitu. Terus saya cek dulu, berarti pendahuluannya dulu. Ini abstraknya, usahakan kata kunci minimal 3, maksimal 5. Oh Di iya. sini ada abstraknya supermarket merupakan, ini nggak usah Mbak, langsung intinya aja, latar belakangnya apa, atau tujuannya apa gitu, terus menggunakan metode apa, hasilnya bagaimana. Setelah hasilnya ada, Mbak kasih saran gitu, baiknya itu nanti akan bagaimana gitu ya. Oh iya. Baik. Kayak misalkan tadi kan ternyata tidak harga promo tidak mempengaruhi hasil penjualan. Nah, Mbak kasih sarannya apa gitu. Nah, ini bisa juga yang membuat menarik tulisan ini. Oh iya. Baik. Terus ini referensinya, oke, referensinya belum selesai. Ini Mbak referensinya pakai aplikasi apa? Pakai Mendeley, Bu. Oke, kalau Mendeley nanti ininya disisipkan juga Mbak di apa? Di mana? Di latar belakang pendahuluannya ya?
Oh, Heeh. Nanti kan di sininya disisipkan, terus nanti yang bawahnya kan tinggal apa ya, tinggal diklik add apa gitu muncul semua gini ya? iya. Heeh. Nah ininya nih, yang ini yang ininya harus apa nih, Hijriani et al. 2016 ini seharusnya ditaruh di 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 mana gitu. Misalkan paragraf ini menjelaskan tentang referensi tadi Azriani, berarti Mbak sisipkan di sebelah sininya, misalkan. Oh, di pinggirnya ya? Di pinggirnya atau kutipan posisi akhir dari kutipan dia atau di awal, setelah itu kutipannya dia, gitu. Bisa di awal, bisa Oh, di akhir. oh ya, baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan belum, Mbak Maya? Ibu mungkin kan nanti kan saya revisi semuanya, terus nanti saya uploadnya di tugas 3. Kira-kira kalau saya tahu dapat feedbacknya lagi, itu saya harus nunggu sampai web lagi kah? Hmm, kita kita berakhir sampai kapan ya? Di situ sih 31 hari lagi, Bu. 31 hari lagi berarti Desember 17-an ya? Iya. Di tugas 3 itu sudah langsung cek Turnitin belum ya? Saya Eh, belum tahu kalau nih. ada penilaian gitu, kalau nggak salah saya lihat di e-learning tuh. Oke gitu. Gini, kalau kemarin kan memang saya selalu ngeceknya pas tuweb ya. Jadi semoga karena waktunya mepet, insya Allah sebelum tuweb saya harus koreksi dulu. Karena kan ini tuweb yang ketiga, terus tuweb terakhir nanti ya, keempat ya. Iya, Ya, oke. tuh. Semoga sebelum tuwek keempat saya sudah bagi yang sudah mengumpulkan di tugas 3 akan saya koreksi dulu. Terus tuwek 4-nya berarti sebisa mungkin udah selesai merevisi. Itu kali ya baiknya ya. Oh, boleh. Uh, ya, Ya. mungkin dari Bu Harmi atau Pak Isfarudi ada yang ingin menambahkan? Iya, makasih Bu Siti. Izin untuk ya, share yang tadi ya, Yang yang iya Bu. tentang regresi nggak apa-apa karena hampir, separuh itu di bimbingan yang ada di kelas saya itu regresi judulnya. Teman-teman yang ada di kelas saya selain kelasnya Bu Siti juga nggak apa-apa ya kalau Bu Siti, mereview tolong diperhatikan juga masukannya itu hampir sama sebetulnya. Mungkin saya, lebih ke arah, apa ya istilahnya, outline-nya saja ya. Untuk yang regresi tadi kan sempat disebutkan tuh tidak signifikan ternyata kan, mau parsial, mau serentak. Jadi metode regresinya yang awal tuh kita lihat yang secara serentak atau simultannya itu gimana. Terus baru ke parsialnya. Setelah itu kita lihat lagi asumsi-asumsinya. Tadi saya lihat di situ kan belum ada tuh, semua uji asumsinya kan belum dilakukan ya. Normalitas, homogen, linearitas, autokorelasi, kan begitu kalau pakai regresi sederhana. Kalau regresinya berganda, harus dilihat multikolinearitasnya juga. Nah, kemungkinan juga data ini nanti kalau setelah dilihat asumsinya, itu bisa menjelaskan kenapa dia tidak signifikan, kan begitu prosedurnya. Tadi siapa tadi? Mbak Mayang ya? Ini punyanya Mbak Mayang ya Bu Siti ya? Iya betul Bu. Jadi Mbak Mayang tadi kan dia mau nambahkan data tentang apa tadi yang kalau dia nggak ada diskon ya? Iya. Heeh. Bisa juga dicoba ditambahkan kalau yang harganya tidak ada diskon seperti apa, nanti diolah lagi. Karena kan itu masalah pengaruh harga, diskon dan tidak diskon itu kan memang ada pengaruhnya. Kita lihat lagi. Nanti, yang utama itu yang asumsinya itu juga harus dilakukan ya, Mbak, ya. Menurut saya begitu, Bu Iya. Siti. Makasih teman-teman, yang lain ya yang dari kelas saya yang untuk regresi, juga diperhatikan tuh yang Bu Siti tentang tabel dan sebagainya ya. Ya makasih Bu Siti. Sama-sama. Dari Pak Is ada tambahan kah?
Kalau tidak ada, Ya, oke, silakan Pak. ya ini berlaku juga yang tadi dibicarakan oleh Bu Siti, ini berlaku juga untuk yang lain gitu ya. Nah, ini ada bimbingan saya juga, Bu. Ini saya hanya mencoba untuk kenapa sampai tidak signifikan gitu ya. Karena ada anggapan bahwa kalau penelitiannya tidak signifikan itu dibilang gagal gitu, padahal tidak gagal gitu ya, padahal tidak gagal. Apa yang disampaikan oleh Bu Karni tadi dan Bu Siti itu benar ya. Jadi kenapa tidak signifikan? Nah, kita telusuri itu. Nah, kalau kita sebagai seorang statistikawan, barangkali kita harus menelusuri tadi saran Bu Harmi. Betul nggak sih kita itu sudah menggunakan regresi itu untuk data seperti itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu dicek juga uji asumsi yang mendasari analisisnya itu ya. Nah, kebetulan kan yang menggunakan analisis regresi bimbingan saya juga dari 4 yang sudah mengumpulkan itu regresi ya, regresi. Nah, itu asumsinya di antaranya adalah normality-nya misalkan ya, kemudian linearity-nya gitu ya. Kalau multiple regression itu ditambah multicollinearity-nya gitu ya. Nah, kemungkinan itu belum memenuhi gitu ya, sehingga menyebabkan dia tidak signifikan. Itu salah satunya. Yang kedua, masih dalam konteks statistik juga, kemungkinan untuk tidak signifikan itu dilihat dari indikatornya kan tadi ya, indikatornya. Artinya apa? Artinya indikator hasil penjualan itu mungkin tidak cukup hanya dijelaskan oleh harga diskon misalnya ya, harga diskon atau X-nya X-nya saja gitu ya, X itu saja. Tapi mungkin ada faktor lain ya gitu. Faktor lainnya apa? Nah, tadi sudah diduga-duga tuh. Mungkin harga real yang sebenarnya berapa gitu. Kalau memang waktunya masih cukup dan datanya dimungkinkan diambil atau ada, itu bisa juga diolah gitu ya, diolah. Itu kan artinya kita menambah nanti reasoningnya, alasannya. Nanti di bagian pendahuluan gitu ya, di bagian pendahuluan harus ada tuh nanti ditambahkan juga gitu, jangan sampai ditinggal gitu. Masukkan indikator lain ya, variabel lain atau prediktor lain gitu. Ya, jadi tidak signifikan itu tidak berarti gagal ya. Nah, seandainya dua hal, sebenarnya masih ada lagi kemungkinan yang lain ya. Kemungkinan yang lain ada lagi, yaitu modelnya gitu. Modelnya mungkin untuk linear tidak signifikan, tetapi kalau kuadratik mungkin nanti coba gitu ya. Karena kalau bentuknya kuadratik itu kan kalau dipaksa linear, ya, paksa linear itu kan nggak akan signifikan gitu kan. Itu coba juga gitu ya. Nah, kalau masih dimungkinkan dicoba, silakan coba gitu ya. Waktunya masih ada kok. Kita masih ada pertemuan 1 kali lagi itu web gitu. Dan prosesnya masih panjang, masih kira-kira 1 bulan lagi kalau nggak salah. Kalau nggak salah sekitar pertengahan Desember ya. Itu termasuk nanti ada uji Turnitin-nya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada uji Turnitin. Saya lupa itu ada di kegiatan belajar keberapa saya lupa ya ada.
Jadi itu beberapa kemungkinan kenapa tidak signifikan. Nah, seandainya tidak melakukan apa-apa pun juga boleh, tapi ada tapinya. Nah, tapi pada waktu pembahasan kita harus menyampaikan gitu, ya, menyampaikan kemungkinan-kemungkinannya yang dapat diperbaiki. Kenapa? Karena kan ini kan berbeda dengan teori ya. Secara teori kan kalau harga itu turun ya, artinya ada diskon ya. Itu kan idealnya hasil penjualan kan naik gitu ya. Tapi ini nggak signifikan kan artinya diskon nggak diskon kan sama gitu ya. So, sebaiknya itu harus juga dijelaskan kenapanya gitu. Ya tentunya untuk kasus seperti ini kita memerlukan sedikit tambahan tentang ekonomi mikro barangkali ya. Ya belajar sedikit gitu. Ya telusuri aja, browsing-browsing ekonomi mikro teorinya seperti apa sih gitu. Ya, teorinya seperti apa. Tetapi nanti berlawanan dengan teori gitu. Nah, kita harus bisa dibahasnya kenapa. Nah, kenapanya itu tadi kemungkinan-kemungkinan tadi itu disampaikan gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti kelemahan-kelemahan yang kita lakukan misalnya idealnya ada variabel lain gitu. Tetapi karena kita tidak sanggup dan tidak cukup waktu, sebenarnya tidak apa-apa ya, sebenarnya tidak apa. Asal nanti disebutkan di kelemahan-kelemahannya itu. Termasuk modelnya gitu ya. Ternyata model linear tidak signifikan, gitu. Tapi mungkin model yang lain gitu. Tapi karena kesempitan waktu, kita bisa menyampaikan bahwa idealnya seperti ini. Itu harus disampaikan. Ya, disampaikan di bagian belakang tentang bab hasil dan pembahasan. Nanti dibahas dibahas tentang kelemahan-kelemahan kita atau mungkin saran-saran untuk penelitian lebih lanjutnya gitu. Supaya apa? Supaya clear bahwa itu tidak signifikan gitu ya. Kenapa tidak signifikannya supaya clear gitu. Mungkin itu saja dulu Bu Siti. Saya kembalikan ke Bu Siti. Masih di mute, Bu. Baik, terima kasih Pak Iswardi dan Bu Harmi atas masukannya. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Kita sambung aja kali ya. Dengan yang bahasan sama model linier, tapi dia lebih jauh dalam mengatasinya. Kebetulan itu punyanya Pak siapa ya? Mas siapa ini ya? Mas Saif ada di sini. Gimana Bu Siti? Boleh. Mas Saif. Mas Saif monitor? Oke, nggak apa-apa. Misalnya tidak merespon juga nggak apa-apa, tapi kita kasih contoh aja buat teman-teman supaya tahu kemana larinya si regresi nantinya gitu ya. Walaupun tidak di dalam karir ini, kalau tahun berikutnya di dalam pekerjaan bisa bermanfaat juga. Saya coba izin share. Udah kelihatan, Bu? Sudah kelihatan? Iya. Jadi teman-teman awalnya yang tadi juga dikerjakan awal sekali itu kan regresi ya. Ini kebetulan juga sebelum ada komponennya itu analisis regresi biasa. Ini juga sama penjualan produk juga. Nah, setelah dianalisis, ini kan banyak nih faktor yang dilihat nih tingkat penjualan produknya juga sama, dipengaruhi oleh harga, sama kan? Ini ada juga biaya, promosi, gaji pegawai gitu. Ini regresi berganda. Jadi selain mengukur parameternya ini, penaksiran parameternya,
dilihat juga asumsi yang mendasari. Nah, ini sebelum ini ada nih analisisnya itu, asumsi yang dilihat tuh di analisis regresi berganda. Ini nanti juga gitu ya, tabelnya itu harus disesuaikan seperti yang Bu Siti, yang penting-penting aja yang ditampilkan. Ini untuk uji, parsialnya ini kan kelihatan di sini. Ini yang utama kalau regresi berganda kita lihat VIP-nya. Ini ada multikolinearitasnya tinggi nih, biaya produksi. Berasal dari PSDM. Bersama ini kami sampaikan bagi pegawai yang ingin berkonsultasi terkait Saya lanjutkan lagi. Jadi, kita lihat VIP-nya di sini nih ada multikolinearitas gitu. Mas Saif ini mengembangkan lagi analisisnya, tidak berhenti, "Oh ada multikolinearitas titik, selesai," gitu, enggak. Tapi dikembangkan lagi, dia pakai metode yang lainnya, namanya analisis regresi komponen utama. Jadi dia mengembangkan, dilarikan ke analisis komponen utama. Beberapa ini, uji-uji yang ini harus disertakan, tapi memang belum memenuhi ini ya, apa, kriteria penulisannya. Ini belum mengikuti template yang sudah ada, nanti akan diperbaiki dan kita udah berikan masukan. Kita sertakan juga metode prinsipal komponennya seperti apa. Ini sebetulnya kalau yang, teori-teorinya itu ada di depan seperti yang dibilang Bu Siti. Nah, ini udah tinggal hasilnya saja kita lihat di sini. Nah, ini pengembangan metode ya, teman-teman kalau misalnya mau mengembangkan metode selain yang ada selama masa studi kuliah di UT ini, itu boleh-boleh saja cari referensi yang lain dan itu harus disertakan ya referensinya, nggak apa-apa. Jadi nggak terbatas yang ada di modul UT saja. Jadi ini kajian yang dikembangkan dari regresi awal, terus bagaimana mengatasinya, dia memilih karena ada multikolonialitas itu bisa macam-macam ya regresi yang digunakan di situ. Ini salah satunya aja regresi komponen utama. Dan ini hasil analisisnya nanti masih mau diperbaiki sesuai dengan format yang ada. Jadi begitu saya rasa Bu Siti, makasih. Baik, terima kasih. Mas Saif, ada yang ingin ditanyakan dulu? Mungkin bisa lewat chat. Ya. Mari kita dengarkan pembacaan naskah Pancasila dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Universitas Terbuka. Dimohon untuk berdiri
Kita lanjutkan lagi. Mas Said, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, bisa kirim via chat. Atau dari Pak Is dulu, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin tidak ada tambahan. Kalau saya tadi lihat di bagian abstraknya itu ada model dari regresi, dari komponen utama atau dari regresi ya? Ya, ini saya hanya lihat sekilas aja dari abstraknya itu diusahakan kalimatnya itu padat ya, jadi hanya tujuan kalau bisa, terus tujuan penelitiannya, terus metodenya apa, hasilnya bagaimana, hasilnya bagaimana, terus kesimpulan atau sarannya. Nah, ini ada persamaan regresinya, jadi tidak perlu ditampilkan di abstrak ya, karena ini nggak umum gitu. Jadi tidak ada persamaan regresi atau model lainnya. Di sini ya cukuplah ada koefisien apa nih, determinasi R kuadrat sama dengan itu nggak perlu, jadi koefisien determinasi sebesar 55,7% gitu ya. Nah, ini ada X1, X2, X3, X4 ini nggak perlu, jadi sebutkan aja hanya 4 variabel harga atau biaya, yaitu harga produk, harga promosi, produksi, gaji karyawan gitu ya. Terus juga ini ini metodenya adalah PCA, tidak perlu ada singkatan di dalam abstrak, disebutkan aja prinsipal komponen analisis. Jangan sebutkan kata sering di situ ya, sering digunakan itu dihilangkan. Apalagi ini ada tulisan terkadang, penerapan regresi berganda terkadang, ini jangan ada kata seperti itu. Ya. Mungkin itu, terus dari Pak Is mungkin ada tambahan, kalau misalkan tidak ada. Belum ada. Oke, baik. Mas Saif berarti tidak ada pertanyaan, sekiranya mungkin cukup jelas, setelah ini bisa melakukan revisi atas saran dari kami. Terus dilanjutkan lagi setelah Mas Saif, apakah ada yang siap? Mungkin Mbak Ita. Mbak Ita bisa on mic. Mbak Ita ini yang pembahasannya tentang, Mbak Intan. Mbak Intan. Intan itu. Siapa? Tadi Mbak Intan sepertinya unmute, tapi sekarang ke-mute lagi. Atau Mbak Ita. Mbak Ita ini tadi saya lihat pembahasannya tentang Arima. Mungkin Mbak Itanya tidak memungkinkan, mungkin saya share dulu ya di sini. Mbak Ita itu dia mengangkat tentang metode Arima. Ini baru saya koreksi. Ya. Mbak Ita Widianti, ini pembimbingnya saya.
mengangkat tentang metode analisis ARIMA untuk peramalan jumlah penumpang pesawat dalam keberangkatan pada penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini sebenarnya alternatifnya tuh ada 2 ya, teman-teman. Kalau ingin menentukan judul bisa sebutkan metodenya dulu, setelah itu tentang apa, atau bisa juga tentang apa, terus dengan menggunakan metode analisis ARIMA gitu ya. Nah, ini sudah cukup baik ya. Dari segi penulisan ini Mbak Ita, ini kalau bisa nggak usah spasi ya Mbak Ita, jadi Ita Widianti 1 tutup kurung. Begitupun dengan nama saya tidak perlu dituliskan title-nya, cukup Siti Hadijah Hasanah, terus pangkat 2 tutup kurung. Nah, ini ada statusnya kan yang membedakan antara mahasiswa dengan dosen, ini tidak perlu, jadi cukup 1 saja. Hilangkan kata mahasiswa dan dosen, jadi cukup 1 kalimat, yaitu program studi statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas program studi statistika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka. Terus emailnya ini email dari e-kampusnya Mbak Ita, yaitu nim@ekampus.ut.ac.id. Terus di sini ada abstrak. Abstraknya ini tadi saya baru koreksi ya. Ini tujuannya ini kan menggunakan ini keterangannya tujuan dari penelitian ini, baiknya kan tujuan itu kan merupakan bagian dari latar belakang atau pendahuluan. Jadi sebaiknya tujuan ini dijelaskan di sebelum kata data penelitian ini menggunakan data time series. Jadi ini mundur kalimatnya di sebelah sini. Nah, terus ini kan menggunakan metode atau model ARIMA ya. Metodenya ARIMA didapatkan model ARIMA yang terbaik. Nah, model ARIMA terbaiknya ini adalah ARIMA 1,1,2. Nah, ini dijelaskan mana ini keterangannya. Oh iya, model terbaik ini kan berarti kan setelah memenuhi langkah-langkah pada metode ARIMA, terus kan dapat nilai MAPE ya. Nah, nilai MAPE-nya itu harap dijelaskan gitu berapa. Nilai MAPE-nya sebesar berapa, sehingga didapatkan model ARIMA terbaiknya adalah model ARIMA ini. Gitu ya. Jadi kan dari beberapa model ARIMA kan dijelaskan juga tuh dia signifikan atau tidak. Terus yang signifikan kan dicari juga tuh nilai MAPE-nya. Nah, nilai MAPE yang paling kecil itulah yang merupakan model ARIMA terbaik. Gitu. Jadi nanti tampilkan nilai MAPE-nya berapa, gitu bisa dalam bentuk persentase atau koma gitu ya. Nah, terus di sini ada penulisan tentang Bandara Soekarno-Hatta mengalami penurunan pada periode bulan September 2023 sampai April 2024. Nah, ini dijelaskan juga mengalami penurunannya itu berapa persen gitu untuk yang di bulan September 23 sampai April 24. Nah, ini juga ada hal ini serupa dengan jumlah penumpang pada bulan ini. Berarti berapa persen penurunannya gitu. Nah, ini kata kuncinya. Kata kuncinya oke. Berarti ada 4. Terus pendahuluannya ini, nah ini saya baca tadi sepintas. Untuk pendahuluannya itu belum ada referensinya ya Mbak, di mana kita diminta untuk referensinya itu minimal 10. Usahakan kebanyakan adalah jurnal dari jurnal nasional maupun internasional. Kalau misalkan ada bukunya itu nggak usah terlalu banyak gitu ya, paling hanya penjelasan tentang model persamaan dari ARIMA. Nah, ini usahakan setiap paragraf itu ada referensinya.
Ini di paragraf yang kedua dengan luas 18 kilometer persegi dan memiliki 2 landasan paralel. Ini dijelaskan juga ini penjelasannya ini referensinya dari mana. Nah, terus ini keterangannya. Oke. Ini kan diprediksi dengan menggunakan model ARIMA yang diharapkan untuk mendapatkan gambaran perkembangan jumlah penumpang pesawat dalam keberangkatan pada penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta. Berarti kan yang pertama adalah hanya memberikan gambaran. Setelah teman-teman atau Mbak Ita memberikan gambaran perkembangan, sebaiknya setelah menggunakan metode statistika yaitu ARIMA, Mbak Ita itu bisa memberikan saran gitu. Saran kalau misalkan gambaran perkembangannya seperti ini, jadi saran untuk ke depan di masa datang sebaiknya Bandara Soekarno-Hatta itu harus bagaimana. Nah, itu bisa dijelaskan juga nanti di kesimpulan gitu ya. Terus setelah pendahuluan nanti ini nanti saya lanjutkan untuk pemberian feedbacknya ya. Pokoknya di pendahuluan ini udah ada catatannya, terutama untuk tambahkan referensi setiap paragraf. Terus lanjut kita ke tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka juga ini saya lihat masih minim juga terhadap referensi yang digunakan. Nah, ini referensinya hanya 1, W 1990, diusahakan juga, ini ada 92, diusahakan untuk 10 tahun terakhir ya, untuk referensinya. Tapi yang ini yang lama juga nggak apa-apa karena tentang penjelasan. Ini kan, ini si penemunya kan, penemu ARIMA, Box and Jenkins yang biasa disingkatnya gitu. Oke, ini penjelasan tentang harus stasioner. Nanti tambahkan lagi referensinya minimal 10 untuk karya ilmiah ini. Oke, dan ini adalah modelnya. Nah, ini juga setiap model harus dijelaskan juga model persamaan 1 itu apa, persamaan 2, 3, 4 itu apa gitu ya. Dan juga sudah diberi keterangan belum ya, YT itu apa, AT itu apa, theta 1 YT min 1 ini apa, ini sebenarnya harus dijelaskan juga di bawahnya, keterangannya apa gitu ya. Misalkan ini YT min P, T-nya apa, P-nya apa. Gitu. Terus ada ini tadi metode. Oke, ini metodenya kan datanya itu sekunder dari BPS, tolong dikasih alamat link atau link datanya ini. Jadi ini sumber referensinya itu nanti ditampilkan di bagian daftar pustakanya. Jadi ini tolong diberi referensi untuk sumber datanya. Perhatikan ini dia pakai ARIMA. ARIMA-nya dari ini datanya dari bulan Januari sampai Agustus 2023. Oke, ini untuk yang jumlah penumpang ya. Ada jumlah pesawat dan ada jumlah penumpang. Tapi yang di forecast itu jumlah penumpang ya. Jumlah penumpang. Nah, ini juga tabelnya juga tidak diberi keterangan, harap beri keterangan tabel. Oke, ini tabelnya ternyata ada di bawah. Nah, ini formatnya salah, selalu tuliskan kalau tabel itu di atas, kecuali kalau gambar.
Oke, ini langkah-langkahnya, teman-teman bisa membuat langkahnya itu per poin atau bisa menggunakan flowchart gitu. Terus ini kan hasil dan pembahasan. Nah, ini Mbak Ita ini menggunakan Minitab. Terus ini plot time seriesnya. Plot time seriesnya ini kan Mbak Ita menuliskan pada gambar 1 bahwa hasil plot data tersebut masih belum stasioner. Nah, ini nanti harap dijelaskan juga stasioner ini apa di tinjauan pustaka. Sebelum masuk ke data ini belum stasioner, harus dilihat juga tren gambar ini tuh bagaimana. Nah, ini dijelaskan juga di gambar 1. Tren penumpang pesawat itu bagaimana, terus dari itu ingin dilakukan forecast, ramalan dengan ARIMA, nah itu baru harus stasioner gitu. Nah, gimana kalau ternyata dari data ini katanya nggak stasioner? Berarti kan harus distasionerkan dengan cara apa gitu ya, ini di differencing. Jadi maksudnya ini setiap data itu harus dijelaskan trennya bagaimana, setelah trennya bagaimana baru dilakukan treatment untuk untuk melakukan forecast dengan menggunakan metode ARIMA. Berarti ini dicek nggak stasioner, terus di differencing. Pertama ditransformasi dulu, sorry salah, terus ini ditransformasi, ini merupakan hasil dari transformasinya, dan ini karena ini tampilan outputnya seperti ini, berarti Mbak Ita harus menjelaskan angka-angka yang di sini itu apa gitu ya. Nah, ini sepertinya belum dijelaskan. Oke, oleh karena itu ini hilangkan langsung aja gambar 2 menunjukkan. Gambar 2 menunjukkan bahwa gitu. Jadi oleh karena itu terus telah itu hilangkan. Oke, ini tadi penjelasan mengapa harus ditransformasi. Jadi kata transformasi juga harus dijelaskan juga di tinjauan pustaka. Dan ini setelah datanya sudah stasioner kan dicek ACF-nya ya, sama PACF-nya. Nah, ini ACF-nya. Dan yang dari ACF-nya ternyata belum. Ya, dari gambar kan tidak stasioner, terus dari ACF-nya juga dia tidak stasioner ya. Terus nanti setelah itu dilakukan differencing. Nah, ini setelah di differencing hasilnya sudah stasioner. Dan ini hasil ACF-nya setelah di differencing. Oke, jadi ini dijelaskan ya gambar 4 itu apa, gambar 5 itu apa. Nah, ini setelah dilakukan ini pengecekan berapa ARIMA nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan sebentar saya lihat dulu tidak ada pola musiman ya. Tidak ada pola musiman. Terus Mbak Ita itu ngecek semua 6 ARIMA ini. Oke, didapatkan yang tidak signifikan itu ada yang signifikan aja ya. Yang signifikan adalah ARIMA 112, terus 112 berarti yang signifikan ya. Oke.
Berarti dari 6 ARIMA ini yang signifikan adalah ARIMA 112. Kenapa? Karena ini dia semuanya signifikan. Kalau misalkan ada salah satu yang tidak signifikan, berarti nggak diambil sebagai model terbaik. Tapi dilihat juga mapenya ya. Nah, ini juga beri keterangan. Biasanya kan tabel itu kan di atasnya itu ada keterangannya ya. Nah, ini atau baiknya itu ini datanya ditranspose aja deh. Jadi ini leg, ini chi-square-nya, chi-square-nya di atas gitu. Oke, ini dia tabelnya juga nggak salah penempatannya, harusnya kalau tabel di atas. Ya, ini juga dicek juga apakah modelnya itu white noise atau tidak. Nah, ini dia bersifat bersifat white noise. Cek errornya nggak ada yang signifikan ya. Nah, ini asumsi. Nah, ini juga setiap gambar ini terlewat mungkin sama Mbak Ita, ini berarti gambar 10 dan harus dijelaskan, oh ini sudah dijelaskan, gambar 10-nya itu ada di kalimat sebelum gambarnya. Oke, ini adalah peramalannya ya, yang merah ini sepertinya peramalannya. Berarti peramalannya 8 pekan atau 8 minggu ke depan, mulai dari September sampai April. Oke, berarti ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tabelnya harus dirubah ya, nggak boleh langsung ngambil dari Minitab, di crop, terus pindahin ke sini, itu nggak boleh. Berarti kan ini hasil forecast-nya atau hasil peramalannya. Nanti ditambah dicari juga ya nilai MAPE dari ARIMA ini berapa gitu. Terus dicari juga tingkat akurasi ya. Baiknya dicari tingkat akurasi. Kan ini kan datanya ini kan sebenarnya baiknya kalau untuk melakukan forecast itu datanya itu dibagi 2, mana yang data training, mana yang data testing gitu. Jadi data testing itu untuk evaluasi menggunakan model ARIMA 112 ini. Nanti saya ingin tahu juga berapa akurasi yang tingkat akurasi bila menggunakan model ARIMA ini berapa persen gitu ya. Ya, ini juga di simpulannya. Berarti kan hasil simpulan ini kan nanti dibawa ke abstrak. Jadi dengan hasil jumlah penumpang pesawat dari bulan ini mengalami penurunan. Berarti jelaskan penurunannya itu berapa persen. Sama yang ini juga dijelaskan berapa persen. Nah, ini ada kalimat prediksi ini sudah bagus dilakukan. Sudah bagus dilakukan itu dalam bagaimana gitu, bagaimana bisa dikatakan sudah bagus. Nah, terus juga, ini kalau saya lihat tadi datanya nggak musiman ya, kalau datanya nggak musiman ya berarti nggak perlu menggunakan model SARIMA.
Kecuali kalau datanya dia muncul di musiman, misalkan per 6 bulan, per tahun, itu bisa menggunakan model Sarima. Tapi kalau saya lihat tadi sih sebenarnya tidak ada indikasi arah ke musiman. Oke, ini sebenarnya dari Mbak Ita secara keseluruhan sih sudah cukup bagus ya. Ini ada revisi sedikit, tadi saya minta nilai MAP-nya sama tingkat akurasinya berapa persen, terus nanti ini perbaikan dari tabelnya sama penulisan, mana gambar, mana tabel itu juga harus jelas. Oke, ini daftar pustakanya ternyata belum selesai, nanti tinggal ditambahkan dan ini karena sudah saya katakan cukup bagus, ini harus dicek juga Turnitinnya, diusahakan tidak boleh lebih dari 30%. Karena ini saya belum ngecek juga belum ngecek karena harus mahasiswanya aja kan yang upload, terus nanti akan terlihat berapa persentase Turnitinnya, semoga ini di bawah dari 30%. Jadi mohon diperhatikan teman-teman nanti ya, khusus untuk yang misalkan metodenya sama, yaitu metode ARIMA. Mungkin dari Bu Harmi atau Pak Isfarudi ada tambahan terkait dengan ini metode ARIMA. Oke, makasih Bu Siti, dikit aja. Tadi sempat yang terakhir kan Ibu Siti udah ngasih masukan juga untuk mau melihat akurasinya. Terus modelnya sendiri seperti apa akhirnya? Model Oke, dari ya. ya itu belum kelihatannya di situ ya, setelah dimasukkan koefisien taksirannya itu akhirnya seperti apa gitu kan? YT ZT-nya sama dengan bla bla bla, kan begitu ya seharusnya ya? Oke, kayaknya itu aja Bu Siti dari saya. Terima kasih. Oke, sama-sama, terima kasih. Dari Pak Is? Ya, oke, dari saya ini sedikit materinya. Memang kalau forecasting itu idealnya data yang kita miliki itu kita penggal jadi 2. Jadi 2-nya bisa 50%, 50%, bisa juga tidak ya, bisa juga 1/3 untuk testing, 2/3-nya untuk membangun model ya, membangun model istilahnya. Itu harus dijelaskan di awal ya, sehingga nanti kita dari modeling itu tahu MAPE-nya, bisa menggunakan MAPE atau metode lain juga nggak apa-apa ya. Harus jelas MAPE-nya berapa gitu ya. Nah, ini diperlukan untuk, jadi periode yang pertama itu biasanya diperlukan untuk membangun model. Kemudian nanti data berikutnya adalah untuk forecasting-nya, lalu kan dapat selisih itu ya, selisihnya itu material ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan datanya memang nggak begitu banyak ya, sehingga faktor musiman atau siklus itu tidak tampak gitu ya, tidak tampak. Padahal memang biasanya kalau penumpang bandara itu musiman tuh selalu muncul itu sebetulnya ya, musiman semacam kayak traffic jam itu juga itu biasanya musiman juga gitu ya. Cuman ini kebetulan datanya kan pendek gitu ya. Nah, itu harus juga dijelaskan ya, sehingga model yang kita bangun di situ itu hanya ARIMA, jadi tidak model siklus, sehingga benar kata Bu Siti, di bagian belakang itu tampaknya tidak perlu ada model ARIMA-nya ya. Tapi kalau untuk data nanti suatu saat akan ada data yang sangat panjang gitu ya, sehingga muncul unsur variasi musimannya, itu ya bisa saja gitu ya. Jadi karya ilmiah itu bisa juga di kesimpulannya atau di bagian-bagian akhirnya itu berisi tentang riset apa yang
harus dilakukan lagi gitu. Ya, dalam rangka untuk memperbaiki model yang kita bangun gitu. Jadi karil ini nanti bisa juga menghasilkan gitu ya ide-ide penelitian berikutnya gitu ya, yang diharapkan jauh lebih baik daripada riset yang kita lakukan saat ini. Ya, nah, mungkin itu saja tambahan dari saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Is. Untuk Mbak Ita selesai. Ada lagi selain Mbak Ita dan Mbak Maya? Ada Mbak Verina ya. Ya, ada Mbak Verina bisa on connect. On mic. Halo Mbak Verina. Oh bisa. Ya kebetulan Mbak Verina multiple regression ya. Halo. Mungkin terkendala ya Mbak Verina. Iya, kelihatannya terkendala ya. Atau Pak Is ingin bantu share screen? Boleh. Ini yang punya Mbak Verina nih. Baru sebagian saya beri masukan. Bisa tampak? Sudah Pak Is, sudah. Saya. Ini Mbak Verina. Ya, ini isinya sudah bagus ya. Cuman ada beberapa kalimat-kalimat ya nanti dipelajari ya. Ini masukan saya baru sepertiganya ya. Ini ada masukan-masukannya kalimatnya ya. Begini, ini ada istilah yang sering rancu gitu ya. Nah, misalnya data ini diolah dengan metode uji asumsi klasik gitu ya. Ini sebetulnya nggak tepat gitu kalimat ini ya. Dianalisis dengan apa ya, dengan regresi linear berganda aja gitu. Nah nanti di dalamnya baru regresi linear berganda itu kan nanti ada syaratnya gitu ya, ada syarat-syaratnya menggunakan itu. Nah ada namanya uji prasyarat gitu. Nah ini sering terjadi ya, itu yang pertama. Yang kedua, di bagian badan tulisan ya itu sama sekali belum ada sumber citasinya gitu ya.
Ini saya membaca dari pendahuluan, dari kata pertama sampai terakhir, itu belum ada rujukannya gitu ya. Belum ada rujukannya sama sekali ya, belum ada rujukan. Padahal di bagian belakang Mbak Verina sudah menuliskan daftar pustakanya gitu ya. Sudah menuliskan daftar pustakanya. Ini mohon misalkan kayak Amri dan Aimon itu Mbak Verina itu nulisnya di mana gitu, kutipan yang diambil dari sumber referensi itu harus dijelaskan ya. Nah biasanya setiap paragraf ya itu idealnya ada sumber referensinya ya, ada sumber rujukannya. Idealnya untuk bagian-bagian kajian teori itu harus ada sebetulnya ya. Jadi kalimat yang kita susun itu kita merujuknya kemana gitu, itu harus jelas. Ini mohon nanti ini diperbaiki ya. Saya udah memberi komentar ya, tapi baru Bu Farina belum merampung saya komentar, baru yang satunya Mas saya lupa namanya itu baru itu yang lengkap ya, yang lengkap. Nah, ini dari struktur penulisannya ya. Nah sekarang masih struktur penulisannya seperti yang dikatakan Bu Siti tadi ya. Ini semacam kayak ini ya, ini betul tabel gitu ya. Tetapi sebaiknya kalau hanya tabel isinya cuma satu unsur saja, misal kayak R, misalnya kuadrat itu sebetulnya tidak perlu dibuat tabel tersendiri gitu. Cukup mungkin di kalimatnya situ saja, ya dimasukkan ke kalimatnya gitu. Ini kebetulan kalau Karil itu kan mau dipublikasi kan nggak ada lampiran. Biasanya kalau misalnya kayak skripsi ada lampiran itu hasil output aslinya memang harus dilampirkan. Asli lengkapnya gitu. Output asli kalau Minitab ya Minitab aslinya harus dilampirkan. Kalau pakai SPSS, SPSS-nya yang dilampirkan. Nah sedangkan yang di badan tulisan jangan plug copy paste dari softwarenya itu gitu. Ini kan diambil dari software plus gitu ya, plug gitu. Nah ini sebaiknya nanti dirubah sama kayak gini nih. Ini kan diambil plug gitu ya. Ini sebaiknya nanti dirubah, dibuat sendiri gitu. Nah kalau mau outputnya ini dilampirkan seluruhnya itu nanti di lampiran saja ya, di appendixnya di lampirannya. Cuman kalau kalau untuk paper di jurnal atau di publikasi itu sangat jarang ada lampiran, sangat jarang ya, sangat jarang. Kecuali di karya ilmiah dalam bentuk skripsi itu pasti ada lampirannya gitu ya. Jadi ini nanti bagaimana melakukannya kan tadi sudah Bu Siti sudah banyak ya, termasuk tabel ini nanti harus ada nomor tabel dan judul tabelnya. Nah kalau tabel itu harus ada judulnya apa. Nah, ini kan koefisien regresi ini ya. Nah, koefisien regresi itu tulisannya kalau tabel di atas ya. Kalau di gambar di bawah. Nah, ini kan ada gambar juga nih tadi. Ya kalau ini bukan tabel, kalau ini gambar ya. Kalau gambar sudah betul. Cuman harus ada judulnya, gambarnya tentang apa kan gitu. Nah, ini mohon nanti diperbaiki gitu ya. Jadi saya nanti menambahkan juga untuk yang lain. Jadi kalau ada tabel yang hanya satu seperti ini, nah yang sering terjadi itu Durbin Waston, kemudian R kuadrat ya, R square gitu, itu tabel berupa tabel sendiri judul, tapi cuman hasilnya R kuadratnya satu gitu. Kecuali kalau R kuadrat itu R kuadrat untuk model ke-1, R kuadrat untuk model ke-2, ke-3, ke-4, barulah bisa ditampilkan. Tapi kalau hanya satu, kayak misalkan kayak R kuadratnya ini misalkan ya, sebetulnya nggak perlu ditampilkan misalkan. Nah ini, sebentar. Oh yang tadi yang apa?
R square ya gini. Ini nggak perlu ditabelkan. Di kalimatnya aja gitu, kalimatnya saja dimasukkan gitu ya. Kalau mau ini ditulis, tapi nggak di badan karilnya, tapi di lampirannya gitu ya. Yang kita perlukan untuk subbab ini kan sebetulnya R square-nya. Kalau R square nggak perlu ditabelkan lah, cuma satu ini ya, cuma satu istilah satu unsur gitu. Itu ini sifatnya umum. Nanti detail-detailnya akan saya upload ya di sistem masukannya. Bahkan sudah mengupload yang bentuknya PDF di tugas 3 gitu ya. Tapi nanti saya di tugas 3 juga akan saya beri masukan untuk yang bentuknya nanti dari saya Word ya, saya masukkan Word-nya. Sebab mengumpulkannya sih memang bisa Word, bisa PDF ya, bisa PDF ya, bisa PDF. Ya. Cuma nanti dari saya masukannya Word ya, karena saya transfer seluruhnya ke Word. Nah, kemudian sebenarnya masih banyak detail-detail tulisannya ya, semacam kayak modelnya juga. Modelnya ini Mbak masih nggak konsisten dengan permasalahannya. Permasalahan itu kan ada 4 gitu ya. Hubungan X1 terhadap Y, ya X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, plus keseluruhannya. Nah, keseluruhan ini kan belum ada bagannya, ya, belum ada bagannya. Nah, ini sebaiknya ini tidak perlu dikotak, tapi yang dikotak itu adalah X1, X2, X3, ini dikotakin lagi. Lalu ada tarik garis, ada panahnya ke sini. Ada panah di sini. Ini artinya selain parsial, masing-masing independen variabel, juga secara simultan ya. Karena kan intinya sebetulnya adalah multiple regression ya, multiple regression simultannya gitu ya. Yang penting kan simultannya. Nah, mungkin itu saja secara umum gambarannya, dan ini mudah-mudahan bisa juga masukan ini untuk yang teman-teman yang lain gitu ya. Ya. Termasuk ini penulisan begini ya. Ini kan nggak lazim gitu ya, pakai sama dengan kayak gitu kan nggak lazim gitu ya ini. Lazim. Biasanya kan nanti titik 2 kayak gitu, tidak lazim. Tidak lazim gitu ya. Hipotesisnya titik 2 gitu. Ya, mungkin itu saja dulu. Ya, detail-detailnya sebenarnya sudah saya buat ya, tetapi belum tuntas untuk punya Mbak Verina ya, belum tuntas ya. Mudah-mudahan sore ini saya upload ya. Nanti saya uploadnya di tugas 3 ya, di tugas 3 saya uploadnya. Ya, saya kembalikan ke Bu Siti. Apa Anda mau bertanya, Mbak Verina? Iya, Pak, mohon maaf. Bertanya. Silakan. Ini ada informasi terkait tip. Ini kan memang saya buat itu tekan real sebelum saya dibimbing oleh ibu sudah bisa ikutin, dan kenapa saya tip, karena saat itu terjadinya Pak. Mungkin ada solusi seperti itu, Pak. Terputus ya. Iya, hilang suaranya. Iya, hilang. Terkait keputusan, karena kayak saya kurang paham. Setelah sebelumnya ketika banyak kutipan hitnya besar, Pak.
Nggak kedengaran ya? Suaranya ya? Apa yang ditanyakan ya? Coba chat aja Mbak Verina. Mungkin di chat aja kali ya, poin-poinnya aja nanti saya coba jawab. Maaf, apakah sudah terdengar, Pak? Ya udah. Sebelumnya kan saya kali kedua tadi, sebelumnya dibimbing oleh Dewi. Dan untuk karya saya bisa cek termitin, hasilnya jadi cukup tinggi untuk mungkin ada turnitinnya. Ya. Ya, jadi Bu Intan itu pernah dibimbing oleh Bu Dewi ya. Ya, oleh Bu Dewi. Sudah pernah dicek Turnitin. Nah, jadi Turnitin sekarang tinggi terus gitu terus ya. Betul, Pak. Ya nanti saya coba. Ini nggak apa-apa. Yang penting dilampirkan saja nanti hasil Turnitinnya seandainya sudah rampung ya. Nanti kan saya cek kalau memang iya itu tulisannya sama. Nanti saya cek apakah itu sudah dipublish apa belum kan gitu. Kalau belum publish nggak apa-apa, itu mungkin pengaruh dari waktu cek Turnitinnya, dia mungkin simpan permanen barangkali itu, gitu ya. Sehingga kena terus. Itu juga kalau kita lagi belajar Turnitin, itu sering terjadi itu. Ini kan saya buat kalimat setengah halaman aja, kemudian kita cek Perguyat, kemudian disimpan. Kemudian itu saya scan, saya tambahkan kalimat yang lain, diturnitin lagi, ketemu itu. Iya, memang begitu. Ya. Selagi masih penulisnya itu ya sudah nggak apa-apa lah gitu ya. Meskipun sebetulnya ada istilah self plagiation gitu. Self plagiation juga nggak boleh itu sebetulnya. Cuman self plagiation itu biasanya plagiasi yang sudah diterbitkan. Misalnya Isfarudi sudah menulis tesis gitu ya, ada kalimat, lalu saya plek ngutip gitu. Nah itu namanya self plagiation gitu. Self plagiation itu juga nggak boleh gitu. Padahal itu tulisan saya sendiri gitu ya, itu nggak boleh juga gitu. Nah, harus direwret lagi gitu, atau istilahnya di parafrase ya, di parafrase lagi gitu. Memang begitu. Ya nanti nggak apa-apa, terusin dulu aja, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Berarti kan Bapak ini kan posisi saat sekarang itu karir yang kedua barangkali ya. Yang lalu itu dengan Bu Dewi ya. Ya, jadi ketemu lagi gitu ya. Ya memang seperti itu. Itu kelemahannya Turnitin kalau kita tidak hati-hati ya. Kalau kita tidak hati-hati. Ya. Ya, jadi tetap aja terusin dulu aja ya. Terusin itu saja nanti karena kalau ketemu lebih dari 30%, nanti kan ketahuan tuh sumbernya. Gitu. Kalau sumbernya masih Mbak Verina ya sudah aja masalah sebetulnya ya. Asal itu memang belum belum diterbitkan gitu ya. Ya itu mungkin ada pertanyaan lain Bu Verina. Mbak Verina ya. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Ibu Siti ya. Pak, Baik. Ya, Mbak Verina. sudah cukup jelas Ibu. Oke, terima kasih. Ini kita sampai jam 11, sepertinya tidak bisa semuanya ya, tapi kalau misalkan untuk
mahasiswa bimbingan karirnya saya usahakan untuk hari ini, Jumat ini, untuk fokus memberikan feedback hasil tugas 2-nya teman-teman. Jadi nanti hasil feedbacknya saya upload ke sistem, gitu. Nah, ini masih ada waktu mungkin 9 menit. Mungkin cukup nggak ya kalau pembahasannya satu lagi? Atau ada yang ingin ditanyakan dahulu? Ini rame di chat terkait dengan WhatsApp group. Jadi teman-teman mahasiswa, tidak semua dosen itu membuat WhatsApp group atau di luar dari sistem e-learning. Jadi sebenarnya teman-teman bisa tanya dulu ke message kepada tutornya, apakah ada grupnya atau tidak, gitu ya. Kalau untuk saya ada grupnya, tapi tidak semua dosen itu melakukan komunikasinya itu di luar dari sistem e-learning. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini kita sampai jam 11 karena Pak Is itu harus sholat Jumat. Jadi kemungkinan tidak akan mungkin dibahas semuanya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin saya mau langsung tutup. Kalau misalkan tidak ada teman-teman mahasiswa hari ini yang hadir via Teams, sebelum saya tutup, mungkin ingin saya dokumentasikan terlebih dahulu bagi teman-teman yang bisa on kamera, dipersilakan untuk on kamera. Mungkin ada yang masih kerja, atau ada yang lagi kerja ya. Mbak Verina sambil kerja ya Mbak? Di mana Mbak kerjanya? Ini internet saya atau kayaknya ngehang ya? Si mute kayaknya Mbak Verinanya. Iya. Iya. Um, Saya kerja di Masih Jakarta, di Bu. mute. Kerja di mana Mbak? Maaf, Ini, sudah terdengar. ini nggak tahu ya apakah internet saya yang bermasalah. Di Jakarta kali tadi ya kayaknya Mbak ya. Di Jakarta. Ya, dipersilakan teman-teman yang ingin on kamera. Ya, baik. Nah, demikianlah Karel Web ketiga ini. Semoga tercerahkan. Dan bagi teman-teman yang belum maksudnya yang kami selaku dosen belum memberikan feedback, mohon ditunggu. Kalau untuk saya mohon ditunggu hari ini. Kita akan ketemu lagi di web keempat di pertemuan keberapa ya? Nanti bisa dilihat di e-learning. Oke, kami tutup.
Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Is, Bu Harmi. Makasih Bu Siti, Pak Is, teman-teman semua. Semoga pada selesai semua ya. Amin. Mohon pamit. Terima kasih. Submitnya Bu Intan ditunggu karilnya. Hmm? Udah deh. Iya, saya kirim. Yang rekaman yang keduanya belum tak-share ya? Pak Is mah nggak ikut. Yang ini yang ini mah Pak Is sebenarnya bisa sih. Buka. Kan direkam. Iya. Oh, Bu Harmi yang ngerekam. Oke, nanti saya masukin ke YouTube aja deh. Ya. Tentang link YouTube-nya. Berat kasih yang itu. Iya. Kemana nih?